Dunia sepak bola Indonesia berada di persimpangan yang dramatis. Mantan pelatih timnas, Shin Tae-yong, ST, kini resmi menganggur setelah dipecat Ulsan HD di Korea. Berita ini sontak menguatkan desakan publik untuk merekrutnya kembali. Apalagi ST mengaku ingin melatih timnas Indonesia lagi di tengah keterpurukan skuad Garuda di bawah Patrick Kluivert. Ini menjadikan narasi masa depan timnas Indonesia. ST available dan berkeinginan. Keputusan ada di Erick Thohir. Bersamaan dengan itu, kritik keras diarahkan kepada pengamat Tommy Welly, Bung Towel. Sikapnya yang terkesan lunak terhadap kegagalan Kluivert, dibandingkan dengan kritikan tajamnya kepada ST di masa lalu, memicu isu standar ganda Bung Towel. Ia dinilai lebih memilih menghajar mentalitas fans yang menuntut pergantian pelatih daripada menganalisis taktik Kluivert, menambah panasnya polemik di tubuh PSSI. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, kini resmi menjadi pelatih bebas setelah diputus kontrak oleh klub Korea Selatan, Ulsan HD FC, pada Kamis sore, 9/10. Kabar pemecatan ini datang hampir bersamaan dengan hasil buruk yang menimpa skuad Garuda di kancah kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini sontak memicu gelombang dukungan masif dari pecinta sepak bola tanah air yang mendesak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk segera memulangkan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar mengejutkan datang dari Kalik 1. Ulsan HD FC, klub raksasa Korea Selatan, mengumumkan pemutusan kerjasama dengan Shin Tae-yong. Padahal, juru taktik berusia 54 tahun itu baru menjabat selama kurang lebih 65 hari sejak ditunjuk pada 5 Agustus 2025, menggantikan Kim Pan-gon. Klub yang berstatus sebagai juara bertahan Kalik 1 itu terpaksa mengambil keputusan cepat ini, menyusul rentetan hasil buruk yang dicatatkan tim di bawah asuhan ST. Dari 10 pertandingan yang dipimpinnya di semua kompetisi, Ulsan HD hanya mampu meraih 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan. Ulsan HD FC mengakhiri kerjasama dengan pelatih Shin Tae-yong. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk tim sejauh ini, dan kami mendukung Anda di masa depan. Tulis pernyataan resmi klub melalui akun media sosial mereka. Rapor minor ini membuat posisi Ulsan HD di klasemen sementara Kalik 1 terpuruk. Mereka berada di peringkat ke-10 dari 12 tim. Sebuah posisi yang mengkhawatirkan karena berada di zona playoff degradasi. Produktivitas gol tim juga menjadi sorotan, di mana mereka hanya mampu mencetak 10 gol dan kebobolan 16 gol selama periode ST. Pemecatan ini menjadi yang kedua dialami ST di tahun 2025, setelah sebelumnya ia diberhentikan dari posisi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025. Kabar pemecatan Shin Tae-yong bertepatan dengan momen kekalahan menyakitkan yang diderita timnas Indonesia. Skuad Garuda, yang kini dinahodai oleh mantan bintang Belanda Patrick Kluivert, harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini memperumit langkah Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Meskipun masih memiliki peluang matematis, performa timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert jauh dari harapan publik. Kekalahan tersebut memicu kritik keras dari para supporter yang menilai timnas saat ini mengalami kemunduran signifikan, terutama jika dibandingkan dengan capaian timnas di era Shin Tae-yong sebelumnya. Patrick Kluivert sendiri menggantikan ST pada awal 2025 setelah kontrak Shin Tae-yong tidak diperpanjang PSSI karena adanya perbedaan visi dan komunikasi internal. Situasi kontras ini, Shin Tae-yong yang kini menganggur dan timnas Indonesia yang terpuruk, menghidupkan kembali kerinduan para penggemar. Media sosial dan forum supporter pun dibanjiri dengan seruan, ST comeback. Mereka berharap PSSI meninjau ulang keputusan pergantian pelatih dan segera merekrut kembali Shin Tae-yong. Beberapa faktor utama yang mendasari desakan ini antara lain. Pengenalan karakter pemain. Selama hampir 5 tahun menukangi skuad Garuda, senior dan kelompok umur, ST dikenal sangat memahami karakter pemain, baik lokal maupun naturalisasi, dan berhasil mengeluarkan potensi terbaik pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Prestasi yang terukur. Di bawah ST, timnas Indonesia mencatatkan berbagai pencapaian bersejarah, termasuk lolos ke Piala Asia dan menunjukkan progres yang signifikan dalam ranking FIFA. Kondisi ST yang menganggur. Status ST yang bebas kontrak menjadikan proses negosiasi untuk kembali lebih mungkin dilakukan. Shin Tae-yong sendiri pernah secara belak-belakan membuka peluang untuk kembali melatih timnas Indonesia, bahkan sebelum ia dipecat Ulsan HD. Namun, dilaporkan bahwa ia akan mengajukan satu syarat khusus kepada PSSI jika mereka ingin mengontraknya kembali.
Sayangnya, syarat spesifik tersebut belum diungkap secara gamblang kepada publik. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Dengan sisa satu pertandingan penentu melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan tekanan publik yang semakin besar terhadap Patrick Kluivert, keputusan mengenai masa depan kursi pelatih Timnas Indonesia menjadi salah satu yang paling dinantikan di tengah kemelut sepak bola nasional. Kekalahan tipis tim nasional Indonesia dengan skor 2-3 dari Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 9 Oktober 2025, dini hari WIB, menyalakan kembali perdebatan sengit tentang arah dan kualitas skuad Garuda di bawah asuhan pelatih sekelas Patrick Kluivert. Hasil yang didapat di King Abdullah Sport City, Jeddah, tersebut menempatkan Indonesia di dasar klasemen sementara Grup B, sebuah posisi yang jauh dari harapan besar jutaan penggemar. Di tengah gelombang kekecewaan dan kritik yang mulai membanjiri media sosial dan platform diskusi, suara khas pengamat sepak bola senior, Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Towel, menjadi salah satu yang paling dinantikan dan disorot. Alih-alih melayangkan kritik tajam langsung kepada taktik atau kinerja Patrick Kluivert, Bung Towel justru memilih untuk mengomentari kondisi mentalitas publik dan ekosistem sepak bola nasional secara umum. Komentar ini, seperti biasa, memicu polemik karena dinilai kontras dengan sikap kritisnya terhadap pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Pertandingan melawan Arab Saudi sejatinya dibuka dengan harapan tinggi. Indonesia, yang diperkuat sejumlah pemain naturalisasi berkualitas dan diarsiteki oleh Patrick Kluivert, legenda hidup sepak bola Belanda, berhasil unggul cepat melalui gol penalti Kevin Dix pada menit ke-11. Gol tersebut merupakan hasil keputusan kontroversial dari wasit Ahmad Al-Ali asal Kuwait, yang sempat memerlukan tinjauan video assistant referee, VAR, yang memakan waktu cukup lama. Keunggulan ini, sayangnya, tidak bertahan lama. Arab Saudi, yang memiliki kedalaman dan kualitas pemain yang jauh lebih mapan, berhasil membalikkan keadaan dengan gol cepat dari Saleh Abu Al-Shamad dan penalti dari Firas Al-Buraikan, menjadikan skor 2-1 saat turun minum. Di babak kedua, meskipun skuad Garuda berusaha bangkit, Arab Saudi yang bermain lebih terstruktur dan efektif berhasil menambah keunggulan melalui gol kedua Firas Al-Buraikan pada menit ke-62. Meski Indonesia kembali memperkecil selisih, lagi-lagi lewat penalti Kevin Dix di menit ke-88. Bahkan saat Arab Saudi sudah bermain dengan 10 pemain, waktu yang tersisa tidak cukup untuk menyamakan kedudukan. Kekalahan ini terasa pahit bagi Kluivert. Dalam konferensi pers pasca laga, mantan bintang Barcelona itu tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Ia bahkan melontarkan pengakuan yang jujur dan emosional, sebuah metafora yang menggambarkan betapa besar beban kekalahan tersebut. Anda tahu, terkadang saya ingin meninju wajah saya sendiri. Sayang sekali kami tidak bisa berlatih dengan baik. Tapi tetap saja saya sangat kecewa, ujar Kluivert, dikutip dari berbagai sumber. Kluivert secara tersirat menyalahkan kondisi non-ideal, terutama terkait persiapan minim dengan pemain yang bermain di luar negeri, Eropa, dan baru bergabung mepet jelang pertandingan krusial. Kami tidak punya cukup waktu untuk berlatih dengan benar. Itu fakta. Sayang sekali kami tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, tambahnya. Meskipun demikian, ia memuji perjuangan anak asuhnya. Saya ingin mengatakan para pemain saya mereka bertarung seperti singa, katanya, sambil memberikan apresiasi khusus kepada penjaga gawang Martin Paes yang tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan krusial. Di tengah sorotan tajam yang diarahkan ke Patrick Kluivert, Bung Towel hadir dengan perspektif yang berbeda. Dalam sebuah program diskusi di TV One, ia justru mengalihkan fokus kritiknya dari pelatih ke cara pandang para penggemar sepak bola di Indonesia. Menurut Bung Towel, kegagalan Kluivert dan Timnas Indonesia dalam membawa kemenangan melawan Arab Saudi tidak semestinya dilihat hanya dari hasil akhir yang dangkal. Masing-masing pelatih punya taktikal. Bagaimana cara kita menilai sepak bola? Timnas kita tergantung pada sudut pandang. Kalau kita melihat timnas kita yang penting menang, ya sudah. Sedangkal itu kita menikmati sepak bola. Jadi kita tunggu menang saja, ujar Bung Towel. Pernyataan ini merupakan kritik filosofis terhadap mentalitas, hasil instan, yang mendominasi diskursus sepak bola Indonesia. Ia menilai, para kritikus dan publik cenderung hanya menunggu kemenangan tanpa mau memahami proses, kualitas permainan, atau tantangan non-teknis yang dihadapi tim. Bung Towel juga menyentuh aspek non-teknis yang sempat dikhawatirkannya sebelum pertandingan. Penunjukan wasit Ahmad Al-Ali dari Kuwait, sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang sama dengan Arab Saudi. Kok giliran lawan Arab, wasitnya dari Kuwait. Jadi, kita pantas menduga ada faktor non-teknis, katanya sebelum pertandingan.
Namun, setelah laga, ia mengakui bahwa kekhawatiran tersebut sedikit terbantahkan. Ia bahkan memberikan pujian atas keputusan wasit yang, setelah tinjauan VAR yang lama, tetap memberikan penalti kepada Indonesia yang dieksekusi oleh Kevin Dix. Lalu VAR pertama, itu kan lama sekali tapi oke. Saya salut bahwa keputusan tetap penalti, clear, ungkapnya. Ini menunjukkan bahwa Bung Toel, dalam konteks ini, mencoba bersikap adil dan melihat keputusan teknis wasit dengan objektif. Komentar Bung Toel yang cenderung lebih lunak terhadap kegagalan Kluivert, di mana ia menekankan pentingnya melihat proses dan sudut pandang, serta menghindari kritik personal, langsung memicu narasi standar ganda di kalangan netizen dan pengamat lain. Hal ini tak lepas dari rekam jejak Bung Toel yang dikenal sangat vokal, bahkan keras, dalam mengkritik pelatih-pelatih timnas Indonesia sebelumnya, terutama Shin Tae-yong, ST. Ketika Indonesia di bawah ST mengalami kekalahan telak dari tim-tim besar Asia, Bung Toel kerap kali menuntut pertanggungjawaban taktis secara langsung, bahkan hingga menyarankan pengunduran diri, atau melontarkan sindiran seperti keberatan Rolex saat timnas kalah 0-6 dari Jepang. Perbedaan pendekatan ini menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak menduga, sikap Bung Toel yang lebih lembut kepada Kluivert mungkin didasari oleh pandangan filosofisnya terhadap sepak bola. Sebelumnya, Bung Toel pernah menyatakan bahwa posisinya adalah check and balance, dan ia lebih berpihak pada produk sepak bola nasional. Namun, saat mengomentari taktik Kluivert, ia lebih fokus pada prinsip, keseimbangan bermain, dan struktur, bukan sekadar formasi 4-2-3-1 yang diterapkan Kluivert. Dalam pandangan Bung Toel, Kluivert membawa pendekatan yang lebih modern, di mana pelatih tak ingin tim hanya terpaku pada angka di papan strategi, tetapi pada bagaimana pemain memahami struktur permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Kegagalan 2-3 dari Arab Saudi, dalam narasinya, lebih disebabkan oleh buruknya eksekusi taktis dan lambatnya respon saat tertinggal, termasuk terlambatnya pergantian pemain seperti masuknya Tom Haye dan Ula Romeni, bukan karena kesalahan fundamental dalam game plan itu sendiri. Kekalahan dari Arab Saudi dan perdebatan yang mengikutinya, baik dari Patrick Kluivert maupun Tommy Welly, menegaskan bahwa timnas Indonesia masih menghadapi jurang kualitas yang signifikan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sorotan terhadap Kluivert kini bukan hanya tertuju pada kekalahan, tetapi juga pada kemampuan adaptasinya terhadap kondisi sepak bola Indonesia yang unik, di mana waktu persiapan yang ideal hampir mustahil didapat. Sementara Kluivert harus segera mencari cara untuk mengatasi Irak pada laga berikutnya. Tantangan Bung Toel justru terletak pada kredibilitasnya sebagai pengamat independen. Komentar yang ia lontarkan tentang kenikmatan sepak bola yang dangkal oleh publik adalah sebuah self-critique terhadap kultur kritik di Indonesia. Tetapi di sisi lain, sikap check and balance yang terkesan lunak terhadap pelatih Eropa berbanding terbalik dengan kekerasannya terhadap pelatih Asia, ST. Menjadikannya figur yang terus-menerus diperdebatkan dalam setiap langkah timnas Indonesia. Pada akhirnya, bagi Bung Toel, fokusnya bukan pada siapa pelatihnya, melainkan pada prinsip bahwa sepak bola nasional harus dibangun di atas fondasi yang kokoh dan berkelanjutan. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi adalah cerminan dari tantangan tersebut. Komentar Bung Toel berfungsi sebagai pengingat, selama publik hanya menuntut hasil tanpa melihat proses dan esensi pengembangan kualitas, maka sepak bola Indonesia akan selamanya terjebak dalam lingkaran tuntutan kemenangan instan yang dangkal, terlepas dari siapapun yang duduk di kursi pelatih.